Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang terpencil, hiduplah dua orang pemuda yang gemar menepi dan bertapa di tengah hutan. Pemuda pertama bernama Arjuna, seorang yang dikenal dengan keberaniannya dan sering dianggap pemimpin oleh teman-temannya. Pemuda kedua bernama Bagas, yang memiliki sifat cerdas dan bijaksana, namun terkadang terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Mereka berdua memiliki minat yang sama dalam hal spiritual dan kebatinan, sehingga mereka sering menghabiskan waktu di hutan untuk bertapa dan mencari pencerahan. Hutan yang mereka pilih bukanlah hutan biasa. Hutan itu dikenal dengan sebutan hutan keramat, tempat yang konon dihuni oleh berbagai makhluk halus dan roh-roh gentayangan. Namun, kepercayaan dan keberanian mereka mengalahkan rasa takut terhadap cerita-cerita seram yang beredar di desa. Pagi itu, Arjuna dan Bagas bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke hutan. Mereka membawa bekal yang cukup untuk beberapa hari, termasuk air, makanan, dan peralatan bertapa. Dengan penuh semangat, mereka berjalan menuju hutan, melewati jalan setapak yang sudah mereka kenal dengan baik. Matahari bersinar terang, memberikan mereka semangat tambahan untuk perjalanan ini. Aku merasa perjalanan kali ini akan memberikan kita pengalaman yang berbeda, Bagas, kata Arjuna dengan penuh antusiasme. Aku juga merasa begitu, Juna. Mungkin kita akan mendapatkan pencerahan yang selama ini kita cari, jawab Bagas sambil tersenyum. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah tempat yang mereka anggap ideal untuk bertapa. Tempat itu dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi, memberikan keteduhan dan suasana yang tenang. Mereka segera mendirikan tenda dan mulai menyiapkan tempat untuk bertapa. Hari-hari berlalu dengan cepat. Arjuna dan Bagas tenggelam dalam meditasi dan doa. Mereka merasakan kedamaian yang luar biasa di tempat itu, seolah-olah seluruh alam mendukung kegiatan mereka. Suara burung berkicau, angin yang berhembus lembut, dan gemericik air dari sungai kecil di dekat mereka, semua menciptakan harmoni yang sempurna. Namun, di malam ketiga, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat mereka sedang bermeditasi di bawah sinar rembulan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan. Arjuna membuka mata dan mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada apa-apa. Apakah kau mendengar itu, Bagas? Tanya Arjuna dengan suara pelan. Ya, aku mendengarnya. Mungkin hanya binatang hutan, jawab Bagas dengan tenang. Meskipun demikian, perasaan tidak nyaman mulai menggelayuti mereka. Namun, mereka mencoba untuk tidak memikirkannya dan kembali fokus pada meditasi mereka. Malam itu berlalu dengan suasana yang agak mencekam, namun tidak ada kejadian lain yang mengganggu mereka. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mengakhiri tapa mereka dan kembali ke desa. Dengan penuh percaya diri dan semangat baru, mereka mulai berkemas. Saat sedang membereskan barang-barang, Arjuna berbicara dengan nada sombong. Bagas, aku merasa kita sudah menguasai segala hal di hutan ini. Bahkan,
Aku tidak takut bertemu dengan makhluk halus sekalipun, katanya dengan senyum penuh keyakinan. Bagas tertawa kecil mendengar perkataan Arjuna. Jangan terlalu sombong, Juna. Hutan ini masih menyimpan banyak misteri yang belum kita ketahui. Namun, Arjuna hanya tertawa dan menganggap remeh. Mereka pun memulai perjalanan pulang dengan perasaan puas dan percaya diri. Matahari mulai terbenam ketika mereka melewati jalan setapak yang sama saat mereka datang. Hutan yang tadinya terlihat indah dan damai, sekarang mulai berubah menjadi gelap dan mencekam. Saat malam semakin larut, suasana hutan menjadi semakin gelap. Arjuna dan Bagas menyalakan obor untuk menerangi jalan mereka. Angin malam berhembus dengan dingin, menambah suasana seram di hutan tersebut. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sosok misterius berdiri di tengah jalan setapak. Sosok itu terlihat tinggi dan putih, dengan kain yang membungkus seluruh tubuhnya. Arjuna dan Bagas berhenti sejenak, mencoba memastikan apa yang mereka lihat. Namun, semakin mereka mendekat, semakin jelas bahwa sosok itu bukan manusia biasa. Itu adalah pocong, sosok hantu yang sangat ditakuti di desa mereka. Wajah Arjuna memucat, dan jantungnya berdetak kencang. Bagas, yang biasanya tenang, juga terlihat cemas. Juna, kita harus pergi dari sini, katanya dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pocong itu melompat mendekat dengan cepat. Arjuna dan Bagas kaget dan ketakutan. Mereka berusaha berlari sekuat mungkin, namun sosok pocong itu terus mengikuti mereka. Setiap kali mereka menoleh ke belakang, pocong itu selalu ada di sana, melompat-lompat dengan gerakan yang menyeramkan. Arjuna dan Bagas berlari sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dari pocong yang terus mengejar mereka. Nafas mereka mulai tersengal-sengal, namun mereka tidak berani berhenti. Suasana hutan yang gelap dan penuh dengan suara-suara aneh semakin menambah ketakutan mereka. Ayo, Bagas. Kita harus mencapai batas desa, teriak Arjuna sambil berlari. Mereka terus berlari tanpa henti, dengan pocong yang terus mengikuti di belakang mereka. Terkadang pocong itu muncul di sisi mereka, membuat mereka semakin panik dan ketakutan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menghentikan mereka. Setelah berlari selama beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, akhirnya mereka melihat cahaya dari batas desa. Cahaya itu memberi mereka harapan dan semangat baru. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka berlari secepat mungkin menuju cahaya tersebut. Begitu mereka mencapai batas desa, pocong itu berhenti mengejar. Sosok itu berdiri di tepi hutan, menatap mereka dengan mata yang kosong dan menyeramkan. Arjuna dan Bagas terjatuh di tanah, kelelahan dan ketakutan. Penduduk desa yang melihat mereka segera datang memberikan bantuan. Mereka dibawa ke rumah dan diberi air serta makanan. Setelah tenang,
Arjuna dan Bagas menceritakan apa yang mereka alami di hutan. Penduduk desa terkejut mendengar cerita mereka dan memperingatkan mereka untuk tidak lagi meremehkan kekuatan gaib yang ada di hutan tersebut. Pengalaman itu memberikan pelajaran berharga bagi Arjuna dan Bagas. Mereka menyadari bahwa keberanian dan kesombongan mereka hampir membawa mereka pada bahaya besar. Mereka juga belajar untuk lebih menghormati kekuatan-kekuatan gaib dan tidak meremehkan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Sejak saat itu, Arjuna dan Bagas menjadi lebih bijaksana dalam tindakan mereka. Mereka tetap melanjutkan kegiatan spiritual mereka, tetapi dengan sikap yang lebih rendah hati dan penuh hormat. Mereka juga sering berbagi pengalaman mereka kepada pemuda-pemuda lain di desa, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Hutan Keramat tetap menjadi tempat yang misterius dan penuh dengan cerita-cerita seram. Namun, bagi Arjuna dan Bagas, hutan itu juga menjadi tempat yang memberikan mereka pelajaran hidup yang sangat berharga. Setelah kejadian itu, Arjuna dan Bagas kembali ke kehidupan sehari-hari mereka di desa dengan sikap yang lebih rendah hati. Mereka tetap menjalani kegiatan spiritual, tetapi sekarang mereka lebih berhati-hati dan selalu berdoa memohon perlindungan sebelum masuk ke dalam hutan. Pengalaman mengerikan yang mereka alami menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam dan makhluk-makhluk gaib. Penduduk desa juga menjadi lebih waspada dan menghormati cerita-cerita lama tentang hutan keramat. Mereka sering berkumpul di malam hari, menceritakan pengalaman Arjuna dan Bagas sebagai pengingat untuk tidak meremehkan kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Hutan Keramat tetap menjadi tempat yang penuh misteri, tetapi juga tempat yang dihormati. Kisah Arjuna dan Bagas adalah cerita tentang keberanian, kesombongan, dan pelajaran hidup yang berharga. Dalam perjalanan spiritual mereka, mereka belajar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Mereka juga belajar bahwa kerendahan hati dan rasa hormat terhadap kekuatan-kekuatan gaib adalah hal yang sangat penting. Hutan Keramat, dengan segala misterinya, tetap menjadi bagian dari kehidupan desa. Cerita tentang pocong yang mengikuti Arjuna dan Bagas menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dan meskipun hutan itu tetap menakutkan, penduduk desa belajar untuk hidup berdampingan dengan rasa hormat dan kesadaran akan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat. Dengan demikian, kisah ini bukan hanya tentang ketakutan dan kengerian, tetapi juga tentang pembelajaran dan perubahan. Arjuna dan Bagas menjadi contoh bagi generasi muda desa tentang pentingnya kebijaksanaan, kerendahan hati, dan rasa hormat dalam menjalani kehidupan. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.